Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi
dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Sertai pimpin kami ya Tuhan Yesus. Hanyalah penyembahan kami, pujian kami Tuhan, kami naikkan ya Tuhan. Kami datangkan hadirat-Mu Tuhan, tempat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Yesus. Siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sway
Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, bersyukurlah kepada Tuhan.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik, sehat secara sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk saudara-saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini kita mau belajar tentang kaya dalam kemurahan hati saudara. Kita belajar seperti apa yang firman Tuhan telah sampaikan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Jadi hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu, beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, ini satu kemurahan yang besar buat kami. Tuhan, biarlah dalam kesempatan ini kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus berkarya, berdaulat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini kami boleh mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Juga pakai hamba-Mu, biar hamba menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajar untuk sama seperti Bapa kita yang di surga saudara, adalah murah hati saudara. Firman Tuhan jelas di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti jelas saudara, Bapa kita di surga menginginkan saudara dan saya untuk hidup dalam bermurah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi memberi atau membagi adalah cara untuk menangkal akan cinta uang saudara. Musuh atau lawan dari keserakahan adalah kita harus hidup dalam kemurahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan firman Tuhan jelas di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini berbicara tentang kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang murni, dan kasih yang tidak menuntut balas. Saudara, memberi merupakan gaya hidup dalam kerajaan Allah, karena memberi adalah sifat dan gaya hidup Bapa kita, yaitu Bapa surgawi. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Tadi di dalam Lukas 6 pasal yang ke-36. Jadi kita, Bapa kita menginginkan sama seperti Dia, seperti Bapa, adalah murah hati saudara, dan yang suka memberi dan suka berbagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapa surgawi adalah Allah yang suka memberi. Tadi dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Bapa kita telah memberikan anaknya atau putranya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kunci berkat yang tidak pernah habis adalah dengan hidup memberi saudara.
Untuk kita diberkati, saudara, kuncinya adalah kita harus hidup dalam kehidupan suka memberi, saudara. Dan kita mau belajar di dalam Alkitab bahwa Alkitab mencatat ada 612 kata iman, ada 185 kata pengharapan, ada 733 kata kasih, dan ada 2292 kata memberi. Wow, saudara dikasih Tuhan Yesus, karena memberi adalah ekspresi iman, pengharapan, dan kasih. Kasih dan memberi selalu berjalan bersama-sama. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Karena mengasihi selalu ada tindakan untuk memberi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Berbagi adalah kunci kebahagiaan. Berbagi adalah kunci untuk menangkal keserakahan atau kesombongan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang bisa memberi, tetapi didasari dengan kesombongan, saudara. Dia merasa bahwa dia lebih hebat. Dia merasa dengan memberi, dia merasa lebih kaya, saudara. Padahal tadi jelas firman Tuhan katakan, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, untuk memberi dan berbagi harus terlebih dahulu dimulai dari keluarga, orang tua, saudara-saudara, saudara seiman atau saudara kandung, dan seterusnya, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita harus menjadi berkat di Yerusalem, di keluarga, Yudea, saudara seiman, lingkungan, saudara-saudara dekat. Sudah itu Samaria, mungkin yang orang tidak seiman, dan sampai ke ujung bumi, saudara. Jangan dibalik, saudara. Orang lain dulu, setelah itu kita saudara dan lain keluarga. Itu terbalik, saudara. Yang seharusnya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Yerusalem terlebih dahulu, keluarga, orang tua, saudara, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seiman. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam 1 Timotius 6 ayat 18, demikian firman Tuhan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, saudara, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau bersaksi pada tanggal 20 Agustus, mama saya dipanggil pulang, saudara. Sebelum dipanggil pulang 2 minggu yang lalu, saudara, mama saya memberikan 2 buah kaos, 1 bungkus roti, dan 2 buah bacang kepada seorang hamba Tuhan, saudara. Saya percaya sebelum dipanggil pulang, dia sudah melakukan atau berbagi dengan seseorang, terlebih orang tersebut adalah hamba Tuhan, saudara. Saudara ini menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya yang masih hidup, untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh mamanya, saudara, selagi masih ada hidup di bumi ini. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Contoh teladan itu bisa datang, bisa melalui orang tua, bisa melalui saudara-saudara seiman, dan bisa melalui apapun yang Tuhan kehendaki, saudara. Kita mau belajar prinsip kebenaran tentang memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang pertama, memberi membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
Jadi uang seperti magnet yang cenderung menarik kita ke tempat di mana kita taruh uang itu. Ketika saat kita memberi kepada Tuhan, saya percaya Tuhan nggak perlu uang, saudara. Tapi uang juga diperlukan, karena melalui juga dengan uang bisa membantu pelayanan, bisa membantu pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memberikan dengan contoh dengan uang, saudara, itu seperti magnet yang menarik kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jika kita setia dalam perkara yang kecil, yaitu uang termasuk di dalamnya, maka Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Bahkan Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar, saudara. Bukan hanya perkara yang kecil, tapi kita setia dan memberi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan tidak punya memiliki motivasi yang lain, saudara. Karena kita mengasihi dan kita memberi, itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Yang kedua, memberi mematahkan cengkraman materialistis, saudara. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang materialistis adalah orang yang selalu dikendalikan oleh uang atau mammon. Dia hidupnya dikendalikan dengan uang atau mammon, saudara. Sehingga dalam kehidupannya dia tidak mempunyai sesuatu gaya hidup yang suka memberi, saudara. Ini sangat-sangat berbahaya untuk kita sebagai orang percaya, saudara. Sudah sepatutnya kebiasaan Bapa kita yang di surga mengalir kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu memiliki gaya hidup yang suka memberi. Karena dasar dari mengasihi, dia suka memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mereka mengukur segala hal dengan materi. Inti dari materialistis adalah mendapatkan yang lebih banyak lagi untuk diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang 10, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara yang dikasih Tuhan tidak suka dengan orang yang cinta dengan uang. Tapi kalau banyak uang, puji Tuhan, saudara, luar biasa, haleluya saya katakan. Jadi beda ya, cinta uang dengan banyak uang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau banyak uang, dia suka memberi, wah dahsyat, luar biasa. Jadi satu-satunya cara untuk mematahkan, mengalahkan gaya hidup materialistis ada cinta uang, dengan cara memiliki gaya hidup suka memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya, saudara, orang yang senantiasa ditarik dekat kepada Tuhan, yang tadi yang poin yang pertama, dengan gaya dia memiliki gaya hidup yang suka memberi. Tapi aneh, dan saya banyak lihat ada orang yang hidupnya, saya lihat, wow, sangat menyedihkan. Di dalam kehidupan kekristenannya tidak suka dengan memberi, saudara. Saya sangat sedih, saudara. Yang ketiga, memberi adalah kunci kebahagiaan. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati, saudara. Jadi kalau kita mau bahagia, adalah kuncinya dengan hidup memberi, saudara. Suka memberi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan di dalam kata kunci dari memberi adalah makarios, saudara. Ini adalah bahasa Yunani, saudara. Kita baca dulu dari firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, saudara. Jadi demikian firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, yang setuju katakan amin.
Kata bahagia ini dipakai yaitu dengan kata makarios. Bahagia, makarios berasal dari dalam diri saudara. Dalam diri kita mengalir menjadi mata air saudara. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Bukan bahagia yang sekedar dalam hal-hal yang berasal dari luar seperti kekayaan, keinginan mata, keangkuhan hidup, kebahagiaan itu bukan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Bahagia buat dunia berarti menerima dan menerima lebih banyak lagi. Mereka selalu bertanya apa dan apa lagi yang saya akan terima. Ini adalah contoh daripada orang-orang yang belum di dalam Tuhan saudara. Jadi kekristenan semestinya tidak terobsesi pertanyaan apa, tetapi mengapa. Mengapa saya menjadi orang percaya? Ini harus menjadi pertanyaan kita ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mengapa saya punya rumah? Mengapa saya punya istri? Mengapa saya punya uang? Saudara? Ini harus menjadi pertanyaan saudara. Kalau kita menjadi orang percaya berarti kita menjadi paper, suratan yang terbuka untuk Tuhan saudara. Ketika mengapa saya punya rumah? Kita membangun suatu keluarga yang takut akan Tuhan saudara, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi garam buat di lingkungan. Mengapa saya punya istri? Ya, memiliki istri saudara kan ada maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa saya punya uang saudara? Saya percaya uang bisa dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau beritahu saudara, ada 3 fungsi uang saudara. Yang pertama adalah sharing saudara, untuk berbagi saudara. Jadi uang itu memiliki fungsi bisa untuk berbagi. Dan yang kedua, fungsi uang adalah saving, untuk ditabung saudara. Uang ditabung untuk kebutuhan, untuk masa depan atau untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi uang ada spending yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan juga untuk memberi, untuk berbagi. Ini juga merupakan spending yang dikeluarkan tuh. Karena ketika kita mengeluarkan apa yang kita akan beri Tuhan akan mengganti dan Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung. Saudara ini kasih Tuhan Yesus. Jadi memberi, berbagi, jangan takut. Ketika kita keluarkan, kita memberi atau kita berbagi, Tuhan akan memberkati kita. Maka kita bisa mengerti visi dan maksud dari setiap anugerah yang Tuhan beri. Kalau kita mengerti dan tahu apa visi dan maksud Tuhan yang telah Tuhan beri, itu merupakan setiap anugerah yang Tuhan beri. Apa hubungannya yang saya miliki dengan perluasan misi kerajaan saudara? Maka dengan demikian kita akan lebih mudah lagi memberi apa yang sudah kita miliki. Paradigma yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Saudara ini kasih Tuhan, ini poin yang keempat. Memberi adalah investasi untuk kekekalan. Wow, puji Tuhan Yesus. Saudara ini kasih Tuhan, kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Tuhan mengajarkan untuk kita diperingatkan selalu untuk kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau menjadi kaya, saudara, Tuhan tidak menginginkan kita kaya dalam hal materi. Itu pun kalau terjadi, puji Tuhan saudara. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi kaya dalam kebajikan. Wow, dahsyat. Suka memberi, suka membagi. Wow, dahsyat. Lengkap semua ini yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya. Yang ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang,
untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, hidup kita sebenarnya adalah bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Yang mau katakan amin. Saudara, hidup kita di bumi ini hanya sementara, saudara. Sekalipun saya mengalami perpisahan dengan mama saya percaya nanti kelak saya akan bertemu kembali dengan mama papa saya dalam hidup kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tidak akan membawa uang dan harta saat kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita dapat menginvestasikan selama kita hidup lewat membagi dan memberi, saudara, sehingga kita mengumpulkan harta yang abadi di surga. Wow, di surga tidak ada ngengat, di surga tidak ada pencuri, di surga tidak ada karat, saudara. Semuanya kekal abadi bersama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tidak dapat memberi tanpa kasih, namun kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi, saudara. Contoh pada kita waktu ada di pinggir jalan ada yang pengamen, kita memberi takut mereka berbuat jahat dengan kendaraan atau mobil yang kita pakai, saudara. Tapi ketika kita memberi, mengasihi saudara, dengan saudara ibu seiman, dengan saudara sekandung, saudara, kita memberi dengan orang tua karena kita mengasihi, kita suka memberi, saudara. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi di dalam Lukas pasal yang ke-6, yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi ingat garis bawahi sama seperti. Jadi Bapa di surga menginginkan saudara dan saya untuk hidup selalu dalam bermurah hati, saudara. Suka memberi dan suka membagi, saudara. Inilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini, untuk kami diajar kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam hal memberi, kaya hal dalam suka membagi, kaya dalam hal kebajikan. Ini semua Engkau ajarkan kepada kami, Tuhan. Ketika kami suka memberi, kami mengumpulkan harta yang kekal di surga. Karena di surga kami tahu, Tuhan, tidak ada pencuri, tidak ada mengat, tidak ada karat, Tuhan. Di surga adalah semua kekal abadi bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H: integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Dengan iman mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Kasih kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.